Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk belajar agamanya. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan orang telah mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, di channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat-sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilayah Talibul Ilmu karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid, yang kita lanjutkan pada bab ke-15, yaitu menghafal, mencatat, dan menjaga waktu. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Mari kita mulai pada pembukaan konten bab ini. Setelah kita membahas tentang bertahap dan tertib dalam bentuk ilmu, maka pembahasan berikutnya adalah 3 alat penting yang sangat membantu untuk ilmu agar ilmunya tidak hilang begitu saja, yaitu menghafal, mencatat, dan menjaga waktu. 3 hal penting ini karena ilmu tidak cukup hanya didengar sekali. Banyak orang semangat menghadiri kajian tapi tidak ada hafalan, tidak ada catatan, tidak ada pengulangan, tidak ada perpanjangan penjaga waktu. Akhirnya ilmu hanya lewat sebentar, terasa indah ketika dengar, tapi hilang ketika dibutuhkan. Jadi ilmu itu perlu dihafal, dicatat, dan menjaga waktu untuk continue dalam belajar. Ilmu yang tidak dijaga dan akan mudah hilang. Ilmu yang tidak dicatat akan mudah lupa. Waktu yang tidak dijaga akan habis untuk hal yang remeh. Maka penuntut ilmu harus serius dalam 3 perkara ini. Di zaman sekarang, pembahasan ini sangat penting. Banyak orang memiliki akses ilmu tetapi sedikit yang benar-benar mengikat ilmu. Kajian banyak, video banyak, artikel banyak, potongan faedah banyak, tetapi karena tidak hafal, tidak dicatat, dan tidak ulang, waktunya tidak dikelola dan hasilnya tidak kokoh. Karena itu bab ini menanamkan satu prinsip besar: ilmu harus dijaga dengan hafalan, diikat dengan catatan, dan dirawat dengan waktu yang diberkahi. Teks matan kitab ini, penulis kitab berkata dengan maknanya, seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam menjaga ilmu yang dipelajarinya. Ia menghafal pokok-pokok ilmu, mencatat faedah-faedah penting, mengulang pelajarannya, dan menjaga waktunya dari hal yang sia-sia. Sebab ilmu tidak akan kokoh pada orang lalai, malas, dan menyia-nyiakan waktu. Penjelasan makna umum dalam bab ini adalah, maksud utama bab ini adalah bahwa penuntut ilmu harus memiliki alat penjagaan ilmu. Ilmu yang tidak cukup hanya mencari tetapi harus dijaga. Pertama, menghafal. Hafalan adalah salah satu cara menjaga ilmu. Tidak semua yang harus dihafal secara luas oleh setiap orang, tetapi ada pokok-pokok yang sangat penting yang wajib dihafal, seperti ayat penting tentang tauhid, hadis pokok dalam ibadah dan akhlak, kaidah-kaidah dasar, doa-doa yang sahih, rukun-rukun ibadah, dan matan-matan ringkas sesuai kemampuan. Ini yang wajib dipahami oleh seorang penuntut ilmu, yaitu ayat yang terkait dengan tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dua hadis pokok dalam ibadah, tentang niat dan lain, tentang akhlak, lalu kaidah-kaidah dasar dalam akidah, doa-doa sahih, rukun ibadah, dan matan-matan ringkas sesuai dengan kemampuan. Hafalan membuat ilmu hadir saat dibutuhkan. Orang yang hanya bergantung pada catatan akan sulit saat harus menjelaskan dengan cepat. Adapun orang yang memiliki hafalan pokok, ia lebih kuat dalam memahami dan menyampaikan. Kedua, mencatat. Catatan adalah pengikat ilmu. Banyak faedah yang terdengar sederhana, tapi jika tidak catat akan hilang. Catatan juga membantu seorang mengulang, menyusun, dan memperbaiki pemahamannya. Namun mencatat bukan berarti menulis semua tanpa memahaminya. Catatan yang baik adalah ringkas, jelas, tertata, bisa diulang, dan memenuhi inti faedah.
Lalu yang ketiga, menjaga waktu. Waktu adalah modal untuk ilmu. Siapa yang membuang waktunya, berarti ia membuang kesempatan ilmunya. Banyak orang tidak tahu, tidak mau maju karena ilmu, bukan karena tidak mampu, tetapi karena waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Menjaga waktu bukan berarti tidak boleh istirahat, bukan begitu. Yang dimaksud adalah tidak dibiarkan umur habis dalam kelalaian, hiburan berlebihan, obrolan kosong, perdebatan sia-sia, dan kesibukan yang tidak ada memberi manfaat kepada agama maupun dunia yang mengubah secara benar. Dalil terkait pembahasan ini adalah Quran dan hadis. Kita dulu dari Quran, Allah SWT firman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahlah kepadaku ilmu. Surah At-Taha 114. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba diperintahkan untuk terus meminta tambah ilmu, dan tambah ilmu itu perlu dijaga agar tidak hilang. Lalu dalil yang kedua, Allah SWT firman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dan kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Quran Al-Asr 1-3. Surah ini sangat kuat dalam pembahasan waktu. Allah SWT bersumpah dengan masa, menunjukkan betapa pentingnya waktu. Orang yang tidak mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, dan kebenaran dan kesabaran berada dalam kerugian. Lalu Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan tidak berguna. Ayat 3 surah Al-Mu'minun. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman menjauhi hal sia-sia. Ini termasuk menjaga waktu dari perkara yang tidak bermanfaat. Allah SWT firman, bila engkau telah selesai dalam suatu urusan, maka bersungguhlah dalam urusan yang lain. Surat As ayat 7. Ayat ini mengajarkan semangat mengisi waktu dengan sesungguhan dalam kebaikan, bukan hidup dalam kelalaian. Lalu hadis dari Rasulullah SAW sabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu adalah ada pada keduanya, kesehatan dan waktu luang. Banyak orang sehat tapi lalai dalam ibadah, tidak pernah ke masjid. Pas sakit udah tidak bisa jalan, baru sibuk ke masjid. Ini bukannya jadi benar apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa manusia banyak tertipu dengan kesehatan. Demikian juga dengan waktu luang, banyak waktunya bisa berjam-jam scroll HP, tidak pernah baca Al-Quran dan sebagainya. Ini contoh banyak manusia tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Hadis ini sangat penting. Banyak orang kehilangan kesempatan ilmu karena tertipu oleh waktu. Seperti tadi dijelaskan, contohnya kesempatan untuk ilmu itu banyak, tapi dibuang-buang dengan waktu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan banyak hal yang melalaikan dan bahkan cenderung membuat dosa. Yang merasa masih punya waktu sampai akhirnya waktu itu hilang. Jadi kematian datang tiba-tiba. Rasulullah SAW bersabda juga, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi yang pengertian tidak bermanfaat ini bukan pengertian menurut hawa nafsu ya, tapi menurut apa yang standar Allah dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsu. Jadi kebaikan seorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ada orang bagi dia seperti main game bermanfaat bagi dia, atau keluyuran sana sini, nongkrong sana sini, hiburan musik segala macam, bagi dia bermanfaat. Bukan itu yang dimaksudkan dari hadis ini, tapi adalah standar yang menurut apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang maksudnya. Yang hadis ini menjadikan kaidah besar dalam menjaga waktu. Orang yang ingin ilmunya kokoh harus meninggalkan banyak hal yang tidak bermanfaat. Ini seperti dijelaskan tadi, bermanfaat ini standarnya bukan standarnya hawa nafsu ya, tapi standarnya Allah dan Rasulnya. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW bersabda juga, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis ini menggabungkan 3 perkara sekaligus, semangat, tawakal, dan meninggalkan kelemahan. Ini sangat sesuai dengan bab menghafal, mencatat, dan menjaga waktu. Jadi semangat, bertawakal, dan meninggalkan kelemahan.
Lalu selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus menerus walaupun sedikit. Nah, yang dicintai Allah tuh yang continue, continue walaupun sedikit, bukan tiba-tiba lagi sibuk beramal yang banyak, tahu besok-besok tidak ada lagi. Ini yang tidak dicintai Allah. Yang dicintai Allah itu yang continue biar walaupun sedikit, secara bertahap ditambah sedikit-sedikit. Seperti contohnya kita mampu bersedekah rutin tiap hari 5.000, ya lanjutkan 5.000. Jangan tiba-tiba saya bersedekah 50.000, besok-besok sebulan 2 bulan tidak pernah sedekah lagi. Bukan seperti itu. Yang diinginkan itu adalah terus menerus walaupun itu sedikit. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kaidah penting dalam belajar adalah ini adalah kaidah penting dalam belajar: menghafal sedikit tetapi rutin, mencatat sedikit tapi tertib, dan mengulang sedikit tetapi terus menerus lebih baik daripada semangat besar daripada tapi cepat putus di tengah jalan. Penjelasan ulama terkait pembahasan ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau membahas pentingnya mencatat ilmu. Makna global dari karya beliau menunjukkan bahwa catatan memiliki kedudukan penting dalam menjaga ilmu agar tidak hilang. Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tazkirat As-Samawi wal Mutakalim menjelaskan pentingnya menuntut ilmu, menjaga waktu, mengulangi pelajaran, dan menempuh sebab-sebab yang membuat ilmunya kokoh. Lalu Imam Nawawi juga menjelaskan yang dikenal sebagai ulama yang sangat menjaga waktunya, dan perjalanan hidup beliau tampak bahwa ilmu besar tidak lahir dari waktu sia. Ini kita lihat saking semangatnya Imam Nawawi yang kita baca di kisah-kisah beliau sampai beliau tidak menikah. Nah, padahal beliau meninggal dalam usia sangat masih muda, sekitar 40 tahunan. Tapi beliau sangat luar biasa semangatnya menuntut ilmu. Bahkan pernah saya dengar penjelasan Ustadz bahwasanya beliau sempat sampai di saat mandi pun beliau tidak ingin menyanyiakan waktu beliau dalam menuntut ilmu dan mencatat, dan beliau menyuruh pembantunya untuk mencatat apa yang beliau inginkan. Jadi demikianlah semangatnya beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan kita lihat sekarang bagaimana kitab-kitab beliau sangat banyak dipelajari sampai hari ini. Sungguh luar biasa ilmu yang beliau sampaikan. Itu adalah bentuk keikhlasan yang Allah berikan, dan hasilnya nampak dari apa yang beliau kitab-kitab beliau banyak yang dibaca-baca dan jadikan rujukan utama. Demikian juga kita dengar penjelasan dari Imam Wazabi dalam kitab beliau Syiar Alam An-Nubullah bahwa banyak menukil kehidupan para ulama sangat kuat hafalannya, tekun mencatat, dan luar biasa menjaga waktunya. Ini juga menunjukkan bahwa para ulama besar tidak tumbuh dari kelalaian tapi dari kesungguhan. Kalau kita baca-baca kisah-kisah para ulama, sangat luar biasa hafalan mereka, sangat luar biasa. Sehingga kita yang hidup nyaman, serba enak, yang listrik ada, yang jalanan ada, makanannya semua serba enak, tapi tidak ada yang mencapai level mereka saat ini. Itulah perbedaannya. Zaman semakin ke belakang ini semakin sulit kita mencari orang-orang yang benar-benar seperti zamannya para salaf. Lalu Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam karya-karya beliau, menekankan bahwa waktu adalah modal hidup seorang hamba. Bila waktu hilang dalam kelalaian, maka hilang pula banyak kesempatan dalam kebaikan. Kesimpulan dari pembahasan ulama ini, para ulama Ahlussunnah sangat menekankan penjagaan waktu dengan hafalan, mencatat, pengulangan, pemanfaatan waktu secara maksimal. Analisa ilmiah dan logika syar'i terkait pembahasan ini. Mengapa ilmu harus dihafal, dicatat, dan jaga dengan waktu? Karena manusia mudah lupa. Ilmu yang hanya didengar sekali tidak akan kokoh. Ia seperti air yang dituangkan ke tanah tanpa wadah. Sebentar basah lalu kering kembali.
Hafalan adalah wadah pertama, catatan adalah wadah kedua, pengulangan adalah penjagaan keduanya. Waktu adalah modal untuk melakukan semua itu. Tanpa hafalan, ilmu sulit ada kita dibutuhkan. Tanpa catatan, banyak faedah hilang. Tanpa pengulangan, hafalan dan catatan menjadi lemah. Tanpa menjaga waktu, semua rencana belajar hanya menjadi angan-angan. Jadi setiap ilmu yang masuk ke kita, ada ayat, ada hadis atau penjelasan ulama, catat. Lalu berikan koreksi atau faedah singkat terkait apa yang dibahas. Jadi dengan begitu kita mengulang-ulang terus, kita catat, dan ini adalah metodenya para ulama, dan saya juga dengan kondisi yang terbatas juga sudah melakukan hal seperti ini, yaitu dengan cara mencatat apa yang penting-penting dari penjelasan para ulama. Lalu menghafal walaupun tidak secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kalau seandainya ada waktu, kita mengulang-ulang catatan yang telah kita tulis. Ini poin-poin yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai hal ini disepelekan. Banyak orang yang berkata ingin berilmu. Ini semua orang ingin pintar, tapi tidak mau memberikan waktu untuk ilmu. Ini fakta. Ya, mungkin kita mau pintar tapi kita tidak pernah belajar. Itu tidak mungkin, ini kontradiksi. Dia ingin pintar, sama seperti orang mau belajar, mau bawa kendaraan, dia ingin belajar tapi tidak pernah mempraktikkan apa yang dia pelajari. Mana bisa. Sama seperti orang menuntut ilmu, kalau tidak kita maksimalkan waktu kita untuk itu, tidak akan mungkin kita bisa meraih ilmu yang kita harapkan. Bagaimana mungkin seorang ingin ilmu yang kokoh sementara waktunya habis untuk sia-sia. Seperti tadi, sebenarnya dia ingin mengerti tentang tauhid tapi tidak pernah belajar tauhid, tapi waktunya bukan yang tidak ada, tapi sibuk main game, sibuk gibah sana sini, sibuk nongkrong, sibuk. Jadi tidak akan ada hasilnya. Perlu ilmu harus jujur. Ilmu tidak akan menetap dalam hidup yang berantakan. Ilmu butuh jadwal, ilmu butuh pengulangan, ilmu butuh keseriusan, dan ilmu butuh pengorbanan. Seperti sekarang contohnya. Sekarang ini kita belajar, sama-sama belajar, sama-sama menyampaikan. Ini semua butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, dan ini tidak mudah. Tidak mudah kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Bentuk kelihatannya sepele, tapi untuk memacu kita sebagai semangat untuk belajar, untuk ilmu juga tidak hal yang semudah yang dibayangkan, tapi harus kita lakukan semaksimal mungkin. Lalu kita lanjutkan dengan ketujuh, yaitu hubungan dengan realita kehidupan saat ini. Zaman sekarang banyak orang mengalami masalah besar, banjir informasi tapi miskin penjaga ilmu. Orang mendengar banyak kajian tapi tidak pernah mencatat. Ini fakta kan? Hanya dengar kajian tapi tidak pernah mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Baca banyak artikel tapi tidak merangkumnya. Banyak baca ini tapi tidak pernah merangkumnya dengan catatannya. Menyimpan banyak video tapi tidak mengulang. Ini juga kondisi yang realitanya. Mengikuti banyak channel tapi tidak pernah punya kurikulum. Ini penyakitnya orang zaman sekarang. Tidak mengerti mana yang ilmu yang pokok, mana ilmu yang cabang, mana yang harus didahulukan. Jadi tidak tertata dengan baik. Akhirnya banyak yang masuk tapi sedikit yang menetap. Ini akibat pola belajar yang keliru. Ada juga yang merasa sudah punya banyak belajar karena sering melihat konten agama, pada menonton potongan pendek tidak sama dengan belajar tertib. Belajar butuh perhatian, catatan, pengulangan, dan waktu khusus. Masalah lain adalah waktu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Terlalu lama bermain media sosial, banyaknya obrolan kosong, seringnya nongkrong, seringnya mengikuti peradaban tidak perlu, terlalu banyaknya hiburan, terlalu sedikit waktu khusus untuk mengulang ilmu. Inilah sebab banyak orang berjalan di tempat, semangat ada, terpaksa ada, materi ada, tapi waktu tidak jaga. Demikian juga
kondisi pada banyak orang yang sudah dijuluki ikhwan senior, tapi dalam belajar tidak berurutan, bahkan loncat-loncat. Ini yang akhirnya ilmu yang didapatkan tidak kokoh. Peringatan terhadap bahaya penyimpangan. Pertama adalah mengandalkan pendengaran tanpa ikuti ilmu. Mendengar kajian itu baik, tapi juga jika tidak dicatat dan tulang, banyak faedah yang akan hilang. Jadi usahakan kita setiap mendengar kajian ada faedah-faedah penting yang bisa kita ambil, kita catat dan kita ulang, kita baca-baca lagi. Dan sebisanya mungkin kita praktekkan dalam kehidupan nyata apa yang telah kita pelajari, dan berusaha semampunya untuk kita pelan-pelan mendakwahkan orang sesuai dengan kapasitas kita. Cukup sampaikan, oh ini syirik, jangan sampaikan, oh ini bid'ah, ya, tetap kita sampaikan. Ini tidak ada Nabi mempraktekkan apa yang dilakukan. Ini penting untuk diketahui dan untuk semangat kita dalam berdakwah. Lalu yang kedua, mencatat tanpa memahaminya. Jadi juga ada orang, saya juga lihat sering mencatat-catat, tapi yang dia catat itu dia nggak ngerti dan tidak paham, hanya sekali catat-catat saja. Ini juga banyak, atau mungkin biar kelihatan sibuk, seolah paham apa yang disampaikan, padahal yang dia catat itu dia sendiri tidak paham. Ini jadi semacam ada semacam ria terselubung, ya. Dilihat orang, oh si ikhwan itu lagi sibuk catat, oh berarti dia lagi ini, padahal yang dicatat dia tidak memahami apa yang dicatat. Hanya segala seolah-olah seakan seperti seremonial, seolah sudah catat, tapi nggak tahu apa yang dicatat itu apa, tidak paham. Lalu catatannya bukan sekedar kumpulan tulisan, catatan harus membantu pemahaman. Ini pentingnya. Ini seperti penjelasan, jangan hanya sekedar catat banyak tulisan tapi tidak paham apa yang dicatat tuh. Biarlah sedikit tahu tapi mengerti apa yang dicatat. Jadi itulah pentingnya kita beragama, berilmu ini adalah kita tahu apa yang sedikit itu, kita berusaha mengamalkannya dan berusaha mendakwahkannya kepada orang lain agar ilmu yang disampaikan itu kokoh di dalam pikiran kita. Pernah saya mendengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang saat ditanya, kenapa engkau wahai Imam begitu banyak hafal hadis periwayatannya sampai jalur periwayatannya, beliau hanya menjawab, saya apa yang saya pelajari, saya dapati, saya berusaha mengamalkannya. Ini tidak mudah hal seperti ini kita lakukan zaman ini. Kita tahu satu ayat tapi mempraktekannya, apalagi untuk mengamalkan, apalagi mendakwahkannya, ini lebih berat. Contoh, semua orang dalam zaman sekarang ini tidak ada yang tidak tahu bahwasanya riba itu adalah haram. Tapi faktanya orang berat untuk meninggalkannya. Dan kejadiannya akhirnya dia anggap itu bukan suatu hal yang menjadi kewajibannya untuk mengamalkannya. Bagaimana dia mau mengamalkannya, apalagi mendakwakan? Dia sendiri tidak tahu itu dalil tapi tidak dia patuhi. Bagaimana dia mau mengamalkannya, apalagi dia mau mendakwahkannya? Tidak mungkin. Apa seperti dia berceramah, dia naik kendaraan pakai ke suatu tempat kajian, naik kendaraan yang dibeli dari hasil riba, rumah dari hasil riba, usahanya dari juga hasil riba. Bagaimana dia akan menyampaikan dakwah ini? Tidak mungkin, karena dia tidak sesuai sinkron dengan apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia praktekkan. Jadi pentingnya kita walaupun sedikit yang kita tahu tentang ilmu agama, tapi berusaha kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terbaiknya dalam bagaimana kita beramal dan menjadikan apa yang kita belajar itu sebagai standar kehidupan kita. Jangan terbalik. Lalu kita lanjutkan yang ketiga, ketika menghafal tanpa mengamalkan. Hafalan bukan untuk kebanggaan, hafalan harus membawa kepada amal. Lalu keempat, menyanyiakan waktu. Ini penyakit besar, waktu yang hilang tidak akan kembali.
kelima, sibuk menyimpan materi tapi tidak pernah mempelajari. Banyak orang mengumpulkan file PDF, video, audio tapi tidak pernah benar-benar mengulangnya lagi untuk belajar. Hanya ilusi belajar dan seolah-olah dianggap sebagai penuntut ilmu yang tinggi, yang kompeten. Padahal tidak, semua itu hanya sebagai semacam pajangan, tapi tidak pernah diamalkannya, apalagi didakwahkannya. Ini seharusnya kita tahu, seperti Rasulullah menyampaikan, katakan kalau walaupun kita paham satu ayat, sampaikan saja yang satu ayat itu. Jangan sampai kita sibuk banyak kitab, banyak pelajaran, banyak kajian, banyak materi-materi, tapi semuanya hanya sebagai pajangan tanpa ada kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang sangat banyak terjadi hal seperti ini. Lalu yang keenam, tidak punya pengulangan. Ilmu yang tidak diulang akan lemah. Pengulangan adalah ruh penjagaan ilmu. Jadi semakin sering kita menyampaikan dakwah, mengajak orang, itu akan secara otomatis sudah tertanam kuat dalam pikiran kita. Ya, jadi kita lanjutkan, meluruskan beberapa kesalahan yang sering muncul. Yang penting paham, tidak perlu hafalan. Ini juga tidak tepat. Pemahaman memang penting, tapi hafalan pokok tetap sangat membantu menjaga ilmu. Jadi kalau tidak dengan hafalan, bagaimana ilmu akan terjaga sampai ke kita ini? Jadi semua ini dilakukan oleh para perawi hadis. Semuanya karena dihafal, bukan direkam seperti serana saat ini sudah sangat mudah. Dulu para salaf tidak tahu semuanya. Mereka memahami agama ini bukan hanya paham tapi juga dihafal. Lalu yang kedua, terkait beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi. Saya sudah banyak kajian, nanti juga diingat. Ini juga biasanya tidak, manusia lupa. Ilmu perlu dicatat dan diulang. Yang ketiga, catat perlu memperlambat belajar. Justru catatan yang baik memperkuat belajar dan memudahkan pengulangan. Jadi dengan kita mencatat, kita sudah lengkap di kepala kita, dan kita ulang-ulang lagi apa yang telah kita pelajari. Lalu yang keempat, saya sibuk. Ini alasan-alasan yang lainnya. Jadi tidak punya waktu. Kesibukan memang nyata, tapi banyak orang tidak tetap punya banyak waktu. Bocor dalam hal sisi yang dibutuhkan adalah pengaturan dan kejujuran. Lalu kelima, nanti kalau sudah lapang baru sudah belajar. Ini tidak akan ada. Ini kamuflase. Ini jebakan. Walaupun waktu lapang belum datang, mulailah dengan belajar sedikit-sedikit tapi rutin. Memahami realita yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini adalah bentuk akses ilmu, tapi sedikit banyaknya akses ilmu. Sekarang kita lihat di media sosial betapa banyaknya ilmu-ilmu dan sebagian besar itu juga ilmu yang salah. Tapi disitulah kita perlu filternya. Kenapa ini terjadi? Sebabnya adalah, pertama, terlalu banyak informasi yang masuk tanpa penyaringan. Yang kedua, kebiasaan belajar potongan membuat orang tidak biasa mencatat dan mengulang lagi. Lalu yang ketiga, media sosial mencuri banyak waktu. Keempat, banyak orang tidak punya jadwal belajar. Yang kelima, sebagian orang lebih senang mengulang materi daripada mempelajarinya. Lalu kita lanjutkan, dampaknya terhadap umat adalah ilmu menjadi dangkal, hafalan lemah, pemahaman tidak kokoh, masih lupa, mudah salah kutip, dan dakwah jadi kurang kuat karena tidak didukung penjelasan ilmiah yang baik. Ini penting dipahami. Karena itu, untuk ilmu perlu kembali kepada disiplin yang sederhana, hafal yang paling cocok, catat yang penting, ulang secara rutin, dan jaga waktu dari kebocoran. Karena sikap seorang muslim terhadap masalah ini. Sikap yang benar harus praktis. Yang benar harus praktis. Pertama, untuk ilmu harus memiliki hafalan pokok sesuai dengan kemampuannya. Kedua, ia harus membiasakan mencatat faedah penting lainnya. Ketiga, ia harus mengulang pelajaran secara berkala. Lalu yang keempat, ia harus menjaga waktu dari hal yang sia-sia. Kelima, ia harus memiliki jadwal belajar walaupun ringan. Yang keenam, ia harus menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber kelalaian. Yang ketujuh adalah ia harus berdoa kepada Allah SWT agar diberi keberkahan waktu dan ilmunya.
Kesimpulannya, penuntut ilmu harus menghafal, mencatat dan mengulang dan menjaga waktu, karena ilmu yang tidak jaga akan hilang dan waktu yang tetap dijaga akan membawa penyesalan. Jadi jangan sampai penyesalan menimpa kita. Lalu selanjutnya ringkasan pelajaran pada bab ini, ilmu harus jaga dengan hafalan, catatan, pengulangan dan pemanfaatan waktu. Hafalan membantu ilmu agar hadir dia saat dibutuhkan. Mencatat membantu mengikuti faedah agar tidak hilang. Yang ketiga, pengulangan membuat ilmu yang semakin kokoh. Yang keempat, waktu adalah modal utama penuntut ilmu. Yang keenam, banyaknya orang tertipu dan waktu luang dan kesehatan. Lalu yang ketujuh, banyak belajar sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi tidak terputus-putus. Lalu yang ke-13 kita lanjutkan evaluasi pemahaman pada bab ini. Mengapa ilmu perlu dihafal? Karena ilmu membantu jiwa hadir dalam hati dan mudah digunakan saat dibutuhkan. Mengapa catatan penting bagi penuntut ilmu? Karena catatan meningkat faedah dan memudahkan pengulangan. Lalu yang ketiga, apa dalil tentang pentingnya waktu? Yaitu adalah Quran Al-Asy 101-3. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan hadis ini tentang dua nikmat banyak manusia tertipu adalah banyak nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini kan sudah dijelaskan. Ini coba dicek pengulangan selanjutnya bagaimana caranya. Apa bahaya tidak mengulang pelajaran? Ini bahayanya. Jawaban ilmu mudah hilang, hafalan lemah, dan pemahaman bisa keliru dan rapuh. Apa maksud menjaga waktu bagi penuntut ilmu? Menggunakan waktu untuk bermanfaat dan jauhi perselisihan mencuri umur. Apakah mencatat cukup tanpa memahami? Jawabannya tidak. Catatan harus membantu pemahaman karena bukan sekadar tulisan. Banyak kesalahan. Apa kesalahan banyak orang zaman sekarang? Jawabannya, banyak orang menyimpan materi ilmu tetapi sedikit mempelajarinya, mencatat dan mengulang dan mengamalkannya. Lalu kenapa hadis yang menunjukkan bahwa amal rutin lebih dicintai oleh Allah SWT? Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus menerus walaupun sedikit. Lalu bagaimana cara praktis memulai ini? Jawabannya, mulai dengan hafalan kecil, ringkas dan pengulangan rutin dan jadwal belajar yang realistis. Yang 10 sebelum besar dalam bab ini adalah ilmu tidak akan kokoh tanpa hafalan, catatan dan pengulangan menjaga waktu. Ini poin-poin penting yang harus dijaga. Baik, kita masuk ke bab 14 penutup pada pagi ini. Wahai penuntut ilmu, jangan biarkan ilmu hanya lewat telingamu. Ikatlah dengan hafalan dan catatan dan pengulangan. Jangan biarkan waktumu habis dalam waktu yang tidak membawa manfaat, sebab waktu yang tidak akan kembali. Mulailah dari yang kecil, hafalan sedikit tetapi jaga, catatan kecil tapi pahami, ulangi sedikit tapi rutin, jaga waktu sedikit demi sedikit sampai hidupmu lebih baik dan tertib. Lalu kita lanjutkan, jangan menunggu lapang untuk belajarlah agar Allah memberikan keberkahan dalam sempit dan lapangmu. Jangan menunggu semangat besar, mulailah dengan langkah-langkah kecil yang istiqomah. Semoga Allah SWT berikan waktu kita menguatkan hafalan kita, merapikan catatan kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari menetap di hati serta tampak dalam amal perbuatan sehari-hari. Ya Allah, berikanlah berkeberkahan waktu kami, kuatkanlah hafalan kami, jadikanlah catatan ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami dari kelalaian dan anugerahkan kepada kami ilmu yang menetap di hati serta membawakan amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Apa yang dipelajari diniakan agar bisa kita amalkan
yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jangan, jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah kelemahan saya sebagai saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.